Like and subscribe my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana caranya menyusun daftar usul penilaian angka kredit bagi guru berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 yang ada di dalam buku 4. Oke, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai, saya harap sahabat bisa melihat pak terakhir sahabat semua, sehingga nanti sahabat bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, kita akan mulai. Nah, sahabat, berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 17 bahwa jenjang jabatan guru itu ada guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Dengan pangkat yang pertama penata muda golongan 3A, kemudian penata muda tingkat 1 golongan 3B, jabatan guru muda pangkat penata golongan 3C, penata tingkat 1 golongan 3D, kemudian jabatan guru madya mulai dari pembina sampai pembina utama muda. Selanjutnya jabatan guru utama pangkatnya pembina utama madya golongan 4D sampai pembina utama golongan 4E. Nah, ini merupakan kebutuhan angka kredit yang diperlukan pada setiap pangkat ataupun golongan. Misalnya ini pangkat penata muda golongan 3A, angka kredit yang dibutuhkan adalah 100. Kemudian golongan 3B 150, golongan 3C 200, golongan 3D 300, golongan 4A itu 400, dan seterusnya. Ini merupakan angka kredit yang dibutuhkan. Kemudian ketika sahabat ingin naik ke pangkat ya ataupun jenjang jabatan selanjutnya, misalnya ada sahabat yang golongan 3B pangkat penata muda tingkat 1 golongan guru pertama ingin naik ke penata golongan 3C ya. Angka kredit yang dibutuhkan adalah 200, sehingga angka kredit kumulatifnya adalah ini 50 yang dibutuhkan. Kemudian misalnya 3C ke 3D, ini angka kredit yang dibutuhkan 300, dari 200 ke 300 maka angka kredit kumulatifnya yang diperlukan adalah 100. Kemudian ini misalnya pembina 4A mau ke 4B golongannya, maka yang dibutuhkan angka kredit kumulatifnya adalah 150. Ini merupakan angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini ya didapatkan dari angka kredit pembelajaran, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan angka kredit unsur penunjang. Nah, angka kredit ini pembelajaran dan angka kredit PKB ya. Ini kebutuhannya PKB, ini kebutuhannya PKB didapatkan dari pengembangan diri, publikasi ilmiah ataupun karya inovatif. Misalnya golongan 3A ke 3B, angka kredit kumulatifnya ya yang dibutuhkan adalah 50 dengan angka kredit dari hasil pembelajaran 42. Kemudian angka kredit PKB-nya didapat dari pengembangan diri. Misalnya sahabat mengikuti diklat yang minimal 32 jam pelajaran, mendapatkan sertifikat, ini cukup 3 buah saja untuk mengajukan ke 3B. Dan publikasi ilmiah ini tidak diharapkan untuk membuat ya, jadi 0. Cukup hanya melengkapi dengan unsur pengembangan diri saja dengan sertifikat yang ada jumlah jamnya. Selanjutnya ini adalah angka kredit unsur penunjang, cukup 5 saja angka kreditnya. Itu bagi
sahabat yang ingin naik ke pangkat dari 3A ke 3B. Nah, seperti itu sahabat ya. Bisa dilihat ini kebutuhannya setiap jenjang jabatan ataupun pangkat dan golongannya. Kita lanjut. Nah, sahabat, angka kredit yang kita butuhkan itu kita dapatkan dari yang pertama, bisa dari unsur pendidikan. Yang kedua, bisa dari pembelajaran atau nilai PKG. Yang ketiga, dari pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dan yang keempat, dari unsur penunjang. Nah, pendidikan, pembelajaran, PKB itu termasuk ke dalam unsur utama. Penunjang ini termasuk ke dalam unsur penunjang. Nah, pendidikan ini, pembelajaran dan PKB ini angka kreditnya harus 90% ya dari angka kredit kumulatif. Sedangkan penunjang ini cukup 10% saja dari angka kredit kumulatif. Kita lanjut. Mulai dari unsur utama berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah atau akta. Jika sahabat misalnya gelar sarjana S1 atau diploma 4-nya belum dihitung ke dalam PAK, maka ya angka kreditnya adalah 100 dengan bukti fisik ijazah yang dilegalisir ya, kemudian surat izin belajar, kemudian akreditasi prodinya minimal B. Ataupun misalnya ketika ada sahabat yang sudah selesai ya ke jenjang pasca sarjana S2, maka angka kredit ya dalam penilaian angka kreditnya adalah 50, dengan catatan bahwa S2-nya itu harus linear dengan S1. Kalau tidak linear, nanti S2-nya tidak masuk ke dalam unsur utama pendidikan, tetapi masuknya ke dalam unsur penunjang nantinya dengan angka kredit 10. Oke, kita lanjut sahabat, yaitu poin pendidikan yang di bagian B. Ini bagi calon pegawai negeri sipil ya yang belum memasukkan pelatihan prajabatannya, maka silakan sahabat memasukkannya dengan bukti fisik surat tanda tamat pelatihan yang disahkan nantinya oleh kepala sekolah dengan angka kredit 3. Itu bagi CPNS yang belum memasukkan diklat prajabatan fungsionalnya. Ya, kita lanjutkan ke sub unsur bagian pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Nah, sahabat, ada beberapa poin berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama merupakan guru mata pelajaran ya yang hanya melaksanakan proses pembelajaran saja. Ada juga guru yang selain mengajar tetapi mendapatkan tugas tambahan yang mengurangi jam, misalnya seperti menjadi wakil kepala sekolah ataupun kepala perpustakaan, kepala lab, ini masuk di sini. Kemudian ada juga guru yang mendapat tugas tambahan tetapi tidak mengurangi jam, misalnya menjadi wali kelas ataupun pembina ekstrakurikuler. Ini bisa 2% ataupun 5% dari angka kredit PKB-nya. Oke, saya akan jelaskan nanti ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan angka kredit berkaitan dengan unsur pembelajaran. Nah, sahabat, ketika memasukkan angka kredit unsur pembelajaran harus diingat bahwa kalimatnya harus seperti ini, lengkap ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009.
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Jadi harus ditulis lengkap semua. Banyak sahabat-sahabat yang paknya dikembalikan itu karena tidak sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi banyak sekali sahabat yang hanya mencantumkan kegiatan pembelajaran saja, dan itu sudah tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, sahabat, ini harus menuliskannya dengan lengkap. Ini bagi guru mata pelajaran ya. Kalau yang ini untuk guru BK ya yang melaksanakan proses bimbingan. Nilainya itu merupakan nilai paket angka kreditnya ya. Bukti fisiknya dibuktikan dengan SK PBM dari kepala sekolah dan laporan hasil penilaian kinerja guru yang lengkap. Saya yakin sahabat semua setiap tahun ini sudah memiliki nilai PKG dari kepala sekolah. Nah, selain proses pembelajaran ini, ada juga yang menjadi tugas tambahannya, bisa menjadi kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah, ketua program, dan seterusnya. Ke sini sahabat bisa melihat, misalnya ini menjadi kepala sekolah per tahun, maka nilainya adalah 75%, sedangkan PKG-nya 25%. Kemudian menjadi wakil kepala sekolah, nilai kepala sekolah penilaian kinerja wakil kepala sekolah itu 50%, sedangkan penilaian kinerja gurunya 50%. Kemudian ketua program ya, kepala perpus, kepala lab, ini juga sama, ada penilaian kinerjanya dengan paket 50%, nilai PKG-nya juga 50%. Ini menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, ini paketnya 5% dari nilai PKG. Wali kelas 5%, menyusun kurikulum 2%, pengawas 2%. Ini kenapa ada 5%, ada 2%? Maksudnya adalah ketika paket 5% itu berarti kegiatannya dilakukan selama 1 tahun. Sedangkan yang 2% itu merupakan tugas tambahan yang kegiatannya dilaksanakan kurang dari 1 tahun. Seperti halnya ini, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, sahabat bisa memilih apakah 5% atau 2%. Kalau dikerjakan selama 1 tahun, maka yang dipilih ini 5%. Kalau dikerjakannya kurang dari 1 tahun, misalnya hanya 1 kegiatan atau beberapa kegiatan, maka ini dipilihnya 2% dari nilai PKG. Nah, seperti itu sahabat. Tapi dengan catatan ini ya, tugas tambahan per tahun maksimal 2 kegiatan. Jadi kalau misalnya setelah ada angka kredit ya, nilai PKG dengan proses pembelajaran ini, maka tugas tambahannya ini cukup 2 saja. Misalnya saya menjadi wali kelas dan menjadi pembimbing atau pembina ekstrakurikuler. Kalau untuk mengawas misalnya, ini saya nanti akan memasukkannya di unsur penunjang, karena aturannya tugas tambahan itu cukup ya, maksimal 2 kegiatan saja. Begitu sahabat, kita lanjut. Nah, contoh nilai penilaian kinerja guru. Untuk penilaian kinerja guru seperti yang sahabat ketahui ya, dan saya yakin sahabat juga sini sudah mempunyai nilai PKG-nya, bahwa untuk guru itu ada 14 ya, 14 kompetensi yang dinilai. Paling besar nilai itu 4 ya, paling kecil nilainya 1. Sehingga kalau idealnya ya, nilai PKG itu adalah 56 karena ada 14 kompetensi. Ini contohnya, ada salah seorang sahabat misalnya nilainya hanya 38 nilai PKG-nya. Oke, kita lihat slide selanjutnya.
Nah, ini contoh tabel nilai PKG. Misalnya tadi nilai PKG-nya 38 ya, nilai PKG gurunya, maka posisinya ada di sini. Ketika ada posisi di sini, kita tarik bahwa sebutannya itu cukup dan ini tidak memenuhi syarat untuk naik ya, untuk naik pangkat ya, untuk naik jabatan, karena minimal itu ketika ingin mengajukan kenaikan pangkat itu harus ada dalam kategori atau sebutan baik. Nah, amat baik NPK-nya 125%, baik 100, cukup 75, sedang 50, kurang 25. Nah, kita usahakan ada berada di sini nih, dalam sebutan baik atau NPK 100%. Ya. Ini untuk guru mata pelajaran, ini untuk guru BK karena kompetensi yang dinilainya berbeda. Kalau mata pelajaran ada 14, kalau guru BK ini ada 17 ya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah juga ini kompetensinya berbeda dinilai, sehingga maksimal penilaiannya juga ini jumlahnya beda. Nah, ini merupakan nilai PKG dan tugas tambahannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel angka kredit per tahun. Misalnya ya, ini dalam kriteria atau kategori baik yang golongan 3A itu nilainya 10,5, yang golongan 3B 9,5, yang golongan 3C ketika kategori baik nilai PKG-nya maka angka kreditnya 20,25 dan seterusnya. Ini yang 4A 29,75, 4B juga sama 29,75. Itu ketika ada dalam kategori baik, jadi sudah dikonversikan dari nilai PKG ke angka kredit per tahun. Minimal ini kita ada di sini di kategori baik. Nah, sahabat bisa melihatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya, Ibu Ai merupakan guru SMA Negeri 1 Sukaraja dengan jabatan guru muda penata 3C. Pada bulan November 2016 telah melaksanakan PKG dan mendapat nilai 49. Pada tahun tersebut, Bu Ai mengajar 24 jam pelajaran. Maka angka kredit PKG atau pembelajaran yang diperoleh Bu Ai adalah, nah, sahabat bisa melihat rumus ya, sesuai dengan Permenek Van RB nomor 16 tahun 2009. Nilai PKG yang diperoleh 49 dibagi skor ya, maksimal ini 56 karena ada 14 kompetensi yang dinilai dikali 100. Maka nilai PKG-nya 87,5. Sesuai dengan tabel tadi, 87,5 itu ada di dalam sebutan baik, yaitu 100% nilai NPK-nya. Ketika dimasukkan ke dalam angka kredit per tahun 100 itu maksudnya adalah angka kredit kumulatif ya, dari 3C ke 3D yang dibutuhkan itu adalah 100 angka kreditnya, kemudian dikurangi 3 itu adalah pengembangan diri. Jadi saya ini minimal memiliki 3 sertifikat pengembangan diri, plus 6 itu maksudnya publikasi ilmiah atau karya inovatif. Jadi 3 plus 6 ini merupakan nilai PKB, dikurangi 10 itu adalah unsur penunjang ya yang dibutuhkan pada saat saya berada dalam golongan 3C. Per ini ya, 24/24 ini merupakan jumlah jam mengajar dikali 100 dibagi 4, yaitu totalnya akhirnya 20,25. Sesuai dengan tabel yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa golongan 3C pada kategori baik nilai angka kreditnya 20,25. Ini hanya cara perhitungan saja. Oke,
Kita lanjutkan contoh berikutnya, misalnya tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran. Misalnya dengan tugas tambahan wakil kepala sekolah. Ini ada nilai Bapak Supriyadi yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bapak Supriyadi itu pembina 4A ya. Kemudian pada tahun 2018 telah melaksanakan PKG dan mendapat nilai 49. Dan penilaian kinerja wakil kepala sekolahnya mendapat nilai 19. Maka ketika dihitung sesuai dengan rumus yang ada di dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, pembelajarannya 49, wakil kepala sekolah 19. Ketika dihitung 49 per 56 ya, proses pembelajarannya dikali 100 maka 87,5. Sedangkan nilai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah 19 dibagi 20 dikali 100 hasilnya 95. Ketika dimasukkan ya sebutannya 87,5 masuk ke dalam kriteria baik sehingga NPK-nya 100%, sedangkan 95 masuk ke dalam kategori amat baik sehingga 125%. Nah, perolehan angka kreditnya ya per tahun bagi guru proses pembelajarannya 150 itu adalah angka kredit kumulatif yang dibutuhkan bagi pangkat pembina 4A ke 4B. Angka kredit kumulatifnya 150. 4 itu pengembangan diri plus 12 itu adalah publikasi ilmiah dikurangi 15 unsur penunjang. Ini jumlah jam pelajaran ya, jumlah mengajar dikali 100%. Ya, dikali ini 100% karena kategorinya baik, dibagi 4 dikali 50%. Kenapa 50%? Karena sesuai dengan Permenpan RB-nya bahwa guru yang memiliki tugas tambahan itu paketnya 50% proses pembelajaran dan 50% sebagai wakil kepala sekolah, sehingga hasilnya ini 14,875 untuk proses pembelajarannya. Untuk wakil kepala sekolah ya, penilaian wakil kepala sekolah 150 angka kredit kumulatif, ini pengembangan diri, yang ini unsur penunjang dikali 125% karena kategorinya ini amat baik, dibagi 4 dikali 50% sehingga hasilnya ini 18,594. Nanti dijumlahkan ya perolehan angka kredit antara pembelajaran ya, proses pembelajaran dengan perolehan angka kredit menjadi wakil kepala sekolah. Seperti itu sahabat. Oke, kita lanjut ke tugas tambahan yang tidak mengurangi jam pelajaran. Misalnya ini Bapak Cecep ya, guru mata pelajaran matematika, jabatannya guru madya pembina tingkat 1 4B tahun 2018 sebagai wali kelas ya. Kemudian beliau juga ditugaskan menjadi pembimbing OSN. Bapak Cecep telah melaksanakan penilaian kinerja guru dan mendapat nilai 49. Bapak Cecep juga mengajar 26 jam pelajaran. Kita lihat ya, sesuai dengan rumusnya, pembelajaran 49, nilai PKG ya 49 dibagi nilai PKG tertinggi 56 dikali 100 nilainya 87,5. Sebutannya ada di dalam kriteria baik dengan NPK 100%. Selanjutnya ini perolehan angka kredit sebagai guru ya, proses pembelajarannya 150 angka kredit kumulatif. Kemudian ini PKB unsur penunjang ya, hasilnya 29,75. Sebetulnya kalau tidak dihitung juga kita tinggal melihat saja tabel konversi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini kalau kategori baik golongan sekian ya 4B, nilainya pasti angka kreditnya 29,75. Selanjutnya perolehan angka kredit tugas tambahan per tahun sebagai wali kelas itu 5% karena kegiatan sebagai wali kelas itu kan dikerjakan selama 1 tahun sehingga 5% angka kreditnya dari nilai PKG.
dan hasilnya 1,487. Sedangkan sebagai pembina OSN, karena dikerjakan kurang dari 1 tahun, misalnya hanya 1 kegiatan saja, maka ini hanya 2% dari nilai PKG, sehingga hasilnya 0,595. Oke. Ya, tugas tambahan per tahun maksimal 2 kegiatan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, setelah menghitung proses pembelajaran, kemudian menghitung angka kredit di tugas tambahan, maka sahabat tinggal memasukkannya ke dalam surat pernyataan melaksanakan PBM. Di dalamnya memuat ini ya, setiap tahun melaksanakan proses pembelajaran, ditulis semua tahun berapa, diisi angka kredit, PKG-nya, kategorinya apa. Ini untuk guru BK yang melaksanakan proses pembimbingan. Ini untuk guru TIK, sama per tahun itu ditulis angka kredit yang diperoleh dari nilai PKG setiap tahun. Ini untuk tugas tambahan ya, yang dikerjakan oleh sahabat ya, apakah menjadi wakil kepala sekolah ataupun wali kelas ataupun pembina ekstrakurikuler, ini disimpannya di sini. Nah, saya akan memberikan contoh surat pernyataan melaksanakan PBM yang pernah saya buat. Nah, seperti ini sahabat tampilannya. Lampiran 2, peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, jadi ada nomornya. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran ya. Ini ada nomor surat pernyataannya juga yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ini kepala sekolah, NIP, NUPTK, ini dilengkapi oleh sahabat, kemudian menyatakan bahwa nah ini adalah yang mengajukan kenaikan pangkatnya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu sebagai berikut. Jadi ini seperti yang ada di dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kegiatannya ditulis dengan lengkap mulai dari merencanakan ya. Tahun berapa? Ini saya contoh tahun 2016. Angka kredit PKG-nya 20,25. Setiap tahun saya sama 20,25 karena saat ini ya, di contoh ini saya masih golongan 3C, sehingga angka kreditnya 20,25 ketika nilai PKG saya berada dalam kategori baik. Selanjutnya ini melaksanakan proses bimbingan, ini tidak perlu diisi karena ini khusus untuk guru BK ataupun guru TIK. Nah, yang bagian C ini merupakan melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Saya mengisinya menjadi wali kelas tahun 2016 ya, 5% angka kredit dari nilai PKG, 5% dari 20,25. Hasilnya ini 2016, 2017, 2018 saya masukkan ini semua ya, 5% dari nilai PKG. Selanjutnya selain wali kelas, saya juga membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga 5% ya. Kecuali ini tahun 2018 saya memasukkan 2% ya, karena ini saya hanya membimbing dalam satu kegiatan saja, tidak menjadi pembina ekskul pada tahun 2018. Jadi hanya satu kali membimbing kegiatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, sehingga nilai angka kreditnya 2% dari nilai angka kredit nilai PKG. Kemudian ada keterangannya di bawah. Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini contoh surat pernyataan yang pernah saya buat dalam melaksanakan tugas pembelajaran ataupun bimbingan dan tugas tertentu sesuai dengan tupoksi saya. Nah, demikian sahabat, bagaimana cara menyusun dupak
Ini baru satu surat pernyataan. Kita akan lanjutkan lagi ke surat pernyataan dalam membuat atau menyusun dupak berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oleh karena itu, supaya lebih semangat, kalau sahabat berkenan, jangan lupa like, subscribe, komen, ya, dan bunyikan tanda loncengnya supaya nanti saya buat video berikutnya berkaitan dengan PKB dan unsur penunjang. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu sahabat semua dalam menyusun dupak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.